Shalom, berjumpa kembali di Renungan Online Kebenaran Iman. Sebentar kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa penuh kasih, kami datang untuk memohon bimbingan Roh Kudus-Mu. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami, serta mampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan kita terambil dari Yohanes pasal 5 ayat 7 yang menyatakan, jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Melalui bacaan ini, saudaraku, dikisahkan orang yang sakit selama 38 tahun dan sudah lama sekali terbaring di pinggir kolam Bethesda. Ia tidak berdaya, menderita kelumpuhan yang berkepanjangan. Ia merasa bahwa kemungkinan sembuh sangat kecil. Kondisi tubuhnya yang lumpuh tidak memungkinkan dirinya untuk dapat bersaing dengan orang lain masuk ke kolam Bethesda. Alkitab juga mencatat, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah air tergoncang, karena turunnya malaikat Tuhan, maka ia akan sembuh, apapun penyakitnya. Ketika Tuhan Yesus tiba di sana, Dia menjumpai orang itu dan mengajukan pertanyaan, maukah engkau sembuh? Mungkin kita bertanya, mengapa Yesus bertanya demikian? Kita dapat membayangkan ketika Anda duduk di antara antrean panjang di tempat dokter praktek. Anda sudah berhari-hari mengantri nomor urut pendaftaran. Anda juga sudah lama duduk menahan sakit di kursi roda, menantikan jamahan seorang dokter untuk kesembuhan. Lalu, ketika dokternya tiba, Anda ditanya, maukah engkau sembuh? Bukankah Anda bersusah payah datang ke situ untuk sembuh? Jawaban Anda tentunya, iya dokter, saya ingin sembuh. Tuhan pasti mempunyai maksud tertentu dengan pertanyaan itu. Yang Tuhan inginkan dari orang lumpuh itu hanyalah percaya. Percaya yang trust, percaya yang mempercayakan. Tapi jawaban yang diberikan orang lumpuh itu justru ungkapan kekecewaan yang dialami selama bertahun-tahun. Ia menunjukkan keputusasaan, menyalahkan keadaan. Ia kehilangan optimisme karena puluhan tahun sudah menderita, dan kesempatan-kesempatan yang kalah dan hancur membuatnya hanya melihat nasibnya yang malang dan masa depannya yang suram. Ayat bacaan kita yang terambil dari Yohanes 5 ayat 7 yang telah kami baca, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam ini apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Jawaban yang tidak mengandung harapan. Alam pikirannya sudah dibelenggu oleh kabar yang diyakini kebenarannya bahwa kesembuhan hanya akan terjadi apabila ia dapat menceburkan diri ke kolam Bethesda untuk pertama kalinya ketika airnya digoncang oleh malaikat. Yesus berkata, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Kita dapati di ayat yang ke-8. Dalam sekejap orang lumpuh itu berdiri, mengangkat tilamnya dan berjalan. Sesederhanakah seperti itu? Ya, sangat sederhana. Jika Tuhan mau, tidak ada yang sulit. Yang Tuhan inginkan adalah percaya.
Ketika kita percaya, maka itu menjadi kunci jawaban doa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, barangkali kita juga pernah mengalami hal seperti orang lumpuh itu. Kita bersikap pasif dan kehilangan asa. Ketika kita menderita sakit, semangat kita pun ikut turun. Pikiran kita tergerus oleh ketidakpercayaan seperti orang lumpuh itu. Kita sudah minum segala macam obat, dari yang tradisional sampai yang modern, tapi tidak membawa perubahan. Ketidakpercayaan dan rasa pesimis yang terbangun inilah yang membuat doa dan mukjizat Tuhan tidak terjadi pada kita, saudaraku. Andaikan Tuhan Yesus bertanya, "Maukah engkau sembuh?" Pastilah kita menjawab dengan senang hati, "Ya, saya mau sembuh. Saya ingin penderitaan ini segera berakhir." Jika demikian, bangunlah. Bangun rasa optimis di dalam diri kita, saudaraku. Bangunkan iman percaya bahwa Allah tidak akan membiarkan kita menyerah kalah. Di ayat selanjutnya dinyatakan, "Angkatlah tilammu dan berjalanlah." Kata-kata Yesus ini memberi motivasi dan kekuatan bagi orang lumpuh itu untuk melakukan seperti yang diperintahkan Yesus. Imannya kepada Yesus memampukan dirinya untuk bangun dan berjalan. Kiranya hal ini boleh menjadikan motivasi bagi kita juga sebagai orang yang sedang kehilangan asa. Tetaplah memiliki iman yang kuat. Bapa Yesus sanggup memberikan pertolongan. Mazmur 37 ayat 24 menyatakan, "Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya." Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, Allah yang Maha Kasih, terima kasih atas pimpinan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat mengerti. Berikanlah kepada kami kekuatan untuk terus berdoa, menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus yang penuh kuasa dan berdaulat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudaraku, terima kasih atas perhatiannya, dan sampai jumpa lagi pada renungan berikutnya. Tuhan Yesus selalu memberkati.